Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Farah dan Petrika Aulia Ramawati selaku pemateri akan memaparkan tentang pengaruh iptek dan sistem komunikasi pada pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Pertama, saya akan memaparkan tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek berasal dari kata ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan suatu usaha untuk mencari pengetahuan rasional yang dapat diuji melalui suatu langkah yang sistematis, terarah, berdasarkan prinsip-prinsip dan juga prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Transformasi dari ilmu pengetahuan berupa suatu produk, proses atau jasa menjadi menghasilkan sesuatu yang konkret atau siap pakai disebut sebagai teknologi. Iptek sendiri merupakan cabang ilmu yang membahas tentang segala sesuatu tentang teknologi, baik itu penemuan baru mengenai teknologi tersebut maupun perkembangan teknologi tersebut. Selanjutnya ini pengertian sistem komunikasi. Sistem komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena jika suatu ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, maka sistem komunikasi juga akan berkembang mengikuti teknologi tersebut. Sistem komunikasi dapat diartikan sebagai orang atau pedoman ataupun media yang berupa aktivitas yang di dalamnya mengandung aktivitas-aktivitas seperti mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, lambang, dan simbol menjadi sebuah pesan yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan hingga mencapai kesepakatan yang kesepakatan itu tadi akan menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, jika membicarakan tentang sistem komunikasi dan juga iptek, tentu tidak bisa dilepaskan dari Information and Communication Technology atau yang biasa kita sebut dengan TIK. TIK merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bagian dari iptek, seluruh teknologi yang mencakup kegiatan pengambilan, pengumpulan, pemerolehan, penyimpanan, penyebaran, serta penyajian informasi dalam bentuk perangkat lunak, perangkat kelas, infrastruktur, kandungan isi, komputer, telekomunikasi, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam, itu dinamakan sebagai komponen atau bagian komponen Information and Communication Technology. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem komunikasi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan di setiap zamannya. Amsal Bakhtiar mengklasifikasikan periode perkembangan ilmu menjadi 4. Yang pertama adalah periode Yunani kuno, kemudian periode Islam, periode Renaissance dan modern, serta periode kontemporer. Yang pertama adalah zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno merupakan zaman keemasan filsafat, di mana orang-orang pada zaman ini itu memiliki sikap yang suka menyelidiki suatu hal secara kritis, dan mereka itu tidak menerima segala sesuatu yang terjadi apa adanya tanpa mereka selidiki terlebih lanjut. Pada zaman Yunani kuno ini banyak ilmuwan terkemuka yang hidup di zaman ini. Di antaranya adalah Plato, Aristoteles, Socrates, kemudian Thales, Pythagoras, dan masih banyak lagi. Itu adalah tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi adalah tokoh-tokoh yang terkemuka. Kemudian selanjutnya yakni periode Islam. Pada periode Islam ini, Islam itu merupakan suatu agama yang sangat menjunjung ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, para tokoh-tokoh Islam juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Intelektualitas umat Islam berkembang saat dunia Barat mengalami keterpurukan. Karena dunia Barat mengalami keterpurukan, akhirnya umat Islam berinisiatif untuk menerjemahkan karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Inilah terjemahan-terjemahan ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman Islam ini banyak pengetahuan atau ilmu yang berkembang, di antaranya adalah ilmu kedokteran, ilmu filsafat, kemudian ilmu sains, ilmu kimia, dan lain sebagainya.
tokoh-tokoh yang berpengaruh atau tokoh-tokoh yang terkemuka mengenai hal ini, yakni Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, kemudian Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni periode Renaissance dan modern. Periode ini terjadi setelah abad ke-8 hingga abad modern yang dialami oleh Yunani. Ciri yang melekat pada periode ini yakni adanya humanisme, sekularisme, individualisme, empirisme, dan juga rasionalisme. Pemikiran Yunani pada masa ini didasarkan pada terjemahan buku yang buku yang berasal dari karya Arab yang kemudian mereka terjemahkan kembali ke bahasa Yunani. Selanjutnya yakni periode kontemporer. Periode kontemporer ini terjadi mulai abad 20 Masehi hingga saat ini. Di periode kontemporer ini ditandai dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kemudian spesialisasi ilmu yang semakin beragam, semakin tajam, dan juga semakin mendalam. Pada periode kontemporer ini, fisika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat digemari atau diminati oleh banyak ilmuwan. Salah satu contoh ilmuwan yang mengembangkan atau mempelajari tentang fisika yakni Albert Einstein, yang terkenal dengan teorinya yakni teori relativitas. Kemudian pada zaman ini banyak media-media atau teknologi yang berkembang, diantaranya adalah listrik, robotika, kemudian DNA, rekayasa genetika juga muncul pada periode ini. Kemudian munculnya TV, radio, mesin transportasi, kemudian teknologi nuklir, komputer, internet, pesawat terbang, kemudian pertanian, teknologi luar angkasa, rekayasa material, kulkas, dan masih banyak mesin-mesin atau teknologi-teknologi lainnya yang muncul pada masa ini. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Beatrice Aulia Rahmawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pengaruh iptek dan sistem komunikasi terhadap pembelajaran di SD atau MI. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan iptek berkembang beriringan dengan perkembangan yang terjadi pada peradaban manusia. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan iptek yang ada pada saat ini itu terjadi sangatlah pesat, dimulai dari masyarakat yang sederhana hingga masyarakat yang modern. Perkembangan iptek yang terjadi secara pesat itu menjadikan iptek sebagai sarana komunikasi internasional pada saat ini. Nah, perkembangan iptek itu berkembang beriringan dengan perkembangan manusia. Oleh karena itu, perkembangan iptek juga mempengaruhi perkembangan yang ada pada bidang pendidikan. Dilihat dari perkembangannya, pendidikan kita dapat bagi menjadi dua, yaitu pendidikan modern dan pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional itu pembelajarannya dilakukan dengan tatap muka dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajarannya. Selain itu, pembelajaran pendidikan tradisional dilakukan secara lisan, praktis, dan berbau religis. Nah, sedangkan pendidikan modern itu pembelajarannya lebih menggunakan atau menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga menerapkan media yang berbasis ICT atau teknologi. Nah, pada pendidikan modern, jarak itu tidak menjadi salah satu hambatan atau alasan seseorang untuk tidak melakukan suatu proses pembelajaran atau mendapatkan suatu ilmu. Dikarenakan pada pendidikan modern itu sudah dapat menggunakan atau menerapkan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Kemudian, penggunaan media berbasis ICT itu membutuhkan yang namanya pemanfaatan atau jaringan internet yang baik. Sehingga dengan menggunakan media yang berbasis ICT itu dapat menunjang pembelajaran yang lebih baik
seperti mempermudah pencarian informasi dan ilmu pengetahuan. Sehingga dilihat dari segi pelaksanaannya, penggunaan media berbasis ICT itu membuat pendidikan atau suatu pembelajaran itu lebih fleksibel dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk tercapainya suatu pembelajaran yang fleksibel dan mudah dilaksanakan di mana saja menggunakan media yang berbasis ICT itu tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, sarana prasarana itu harus didukung oleh pemerintah dengan memeratakan sarana prasarana di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian dapat kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita sedang dihadapi pada masa pandemi COVID-19, di mana pada masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, sehingga kita harus melakukan proses pembelajaran secara daring atau dalam jaringan dengan menggunakan perkembangan iptek dan sistem komunikasi atau proses pembelajaran yang berbasis media ICT. Salah satu media ICT yang biasa digunakan pada proses pembelajaran secara daring yaitu e-learning seperti Google Scholar, Edmodo, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat perkembangan iptek dan sistem komunikasi terhadap pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama, melalui perkembangan iptek, kita dapat menjadikan sebagai salah satu sarana informasi bagi peserta didik untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung perkembangan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangan iptek dapat sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan suatu argumen. Yang ketiga, melalui perkembangan iptek juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dan yang keempat, melalui perkembangan iptek dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan suatu pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kendala penggunaan teknologi pendidikan dan sistem komunikasi terhadap pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama, pengembangan software atau perangkat pembelajaran dengan berbasis teknologi itu membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal, sehingga itu menjadi salah satu kendala bagi pendidik untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berbasis ICT. Kemudian yang kedua, dalam menggunakan teknologi pendidikan itu membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tentang programan. Yang ketiga, pengembangan kreativitas peserta didik belum dapat dilakukan dengan maksimal apabila menerapkan pembelajaran yang berbasis ICT. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan teknologi pendidikan yang berbasis ICT itu dapat mengurangi intensitas interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, keterbatasan fasilitas atau sarana yang dimiliki setiap wilayah itu menjadi salah satu kendalanya juga. Yang keenam, apabila kita menggunakan proses pembelajaran yang berbasis ICT, maka kita akan menggunakan yang namanya gawai. Nah, kendala yang ditakutkan itu apabila penggunaan gawai ini dengan intensitas tinggi itu dapat menyebabkan peserta didik kita menjadi kecanduan bermain gawai. Kemudian yang ketujuh itu dapat memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam bidang pendidikan itu sendiri. Nah, adapun solusi atau cara menyiasati dari kendala penggunaan teknologi pendidikan dan sistem komunikasi terhadap pembelajaran di SD atau MI itu dapat memberikan pengenalan komputer pada anak sesuai dengan usia mereka, kemudian melakukan koordinasi antara guru dan orang tua peserta didik untuk menemani anak mereka saat menggunakan komputer, kemudian menciptakan kurikulum sendiri dalam penggunaan komputer. Serta pendidik dan orang tua harus memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer tersebut. Kemudian membuat kesepakatan antara anak
dan orang tua itu terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengoperasikan komputer tersebut. Kemudian tidak meletakkan komputer di kamar pribadi anak, dan yang terakhir mempertimbangkan efek-efek dari penggunaan komputer bagi fisik anak itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.